Baru-baru ini viral satu challenge di TikTok. Challenge yang dilakukan oleh kedua orang tua dan satu anak. Biasanya challenge di TikTok itu dilakukan oleh anak-anak muda yang menguji adrenalin bahkan nyawa karena hormon yang bergejolak. Banyak korban nyawa di TikTok challenge. Tapi kali ini challenge yang ini lebih kepada edukatif. Karena ada dua orang tua, pasangan suami istri, dan satu orang anak kecil, mungkin berusia 3 tahun atau lebih sedikit, melakukan challenge. Challenge-nya disebut cookie challenge. Tantangan kue, tantangan cookies. Jadi di video itu, di depan kedua orang tua dan satu anak kecil ini tersedia 3 piring yang ditutup dengan tisu. Satu piring berisi satu kue, si anak tidak tahu. Piring berisi satu kue ini diletakkan di depan salah satu orang tua. Sebut saja si ayah. Lalu ada satu buah piring yang isinya kosong, diletakkan di depan sang ibu. Dan terakhir piring dengan isi kue 2 buah, ada 2 cookies, diletakkan di depan sang anak. Dan ketiga piring itu ditutup dengan tisu. Lalu setelah itu, karena sang anak tidak tahu apa yang ada di dalam itu, dan secara spontan tisu-tisu itu kemudian diangkat, dibuka, dan masing-masing melihat apa yang ada di hadapannya. Sang ayah melihat di depannya ada satu cookies, dan dia pegang cookies itu. Si ibu melihat di depannya piringnya kosong. Dan si anak di depannya piringnya ada 2 cookiesnya. Lalu ada orang tua yang kemudian ikut challenge ini menjadi viral. Dan tentu hasilnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah si anak ketika melihat piringnya ada 2 cookies, dan melihat sebelahnya, yaitu ibunya piringnya kosong, maka ada anak yang memindahkan satu cookies itu ke piring ibunya. Sehingga masing-masing anggota keluarga menerima satu cookies secara rata. Mereka merasa bangga sebagai seorang orang tua. Parentingnya sukses, berhasil. Tapi sebaliknya, ada orang-orang tua yang kemudian mendapati dengan keterkejutan dan kecewa bahwa ketika sang anak itu membuka tisu itu, melihat 2 cookies di depannya, lalu di sebelahnya kosong cookiesnya, hanya piring saja, anak itu tetap dengan santainya menyantap 2 cookies itu, tanpa memperhatikan ibunya yang piringnya kosong. Lalu viral juga hashtag ya, failed parenting ya. Jadi mereka orang tua yang gagal mengajarkan kepada anaknya bagaimana berempati dan berbagi kepada orang di sebelahnya yang piringnya kosong. Yang notabene adalah ibunya sendiri dan bukan orang yang jauh-jauh amat. Jadi viral hashtag itu ya. Success parenting dan failed parenting. Hashtag. Hari ini, teks kita di Injil Yohanes pasal yang ke-12 ini mengantarkan kita pada kisah tentang seorang perempuan bernama Maria yang kemudian memecahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi narwastunya, lalu mengurapi
kaki Yesus. Ini adalah satu pemberian yang berharga dalam hidup seorang perempuan pada waktu itu. Ini adalah semacam persiapan dia untuk pernikahannya, yang dikumpulkannya hari demi hari sebagai semacam tabungan selama kurang lebih 1 tahun. Minyak narwastu ini adalah semacam botol minyak wangi yang isinya minyak wangi narwastu yang perlu bagi seorang gadis untuk menyongsong pernikahannya dan dibayar dengan upah 1 tahun gaji. Ini adalah 1 tahun gaji, setara dengan 1 tahun gaji. Dan tindakan Maria yang boros ini kemudian dikritik oleh salah satu murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Injil-injil lain mengisahkan tentang pengurapan dengan minyak oleh seorang perempuan, Matius dan Markus. Tapi kita tidak perlu terburu-buru untuk mengidentikan bahwa ini satu peristiwa yang sama dan pelakunya tunggal, yaitu Maria. Kita tidak perlu terburu-buru di sana, tapi Yohanes Injil 12 menyebutkan bahwa itu adalah Maria, yaitu kakaknya dari Lazarus dan juga saudarinya dari Marta. Maria, Marta, dan Lazarus. Dan kemudian ketika Yudas Iskariot mencegah gadis perempuan ini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Murid Yesus yang bernama Yudas mencegahnya. 300 dinar itu adalah upah setahun gaji. Setahun gaji dibuang boros begitu saja. Sia-sia, kata Yudas Iskariot. Kenapa tidak diberikan kepada orang-orang miskin? Ini adalah motivasi yang sungguh mulia dari seorang murid Yesus. Tampaknya mulia. Tapi kemudian Yesus merespons dengan mengatakan, biarkanlah dia supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku, sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Pertanyaannya, ketika mendengar jawaban Yesus ini, apa yang ada di dalam benak kita masing-masing? Orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Dalam pelayanan gerejawi, kadang-kadang ayat ini dikutip secara serampangan. Ketika gereja mau melihat kepiring kosong di sebelahnya, ada orang yang kukisnya tidak ada, maka kadang-kadang ada penatua atau majelis yang akan mengutip ayat ini. Orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi Yesus tidak selalu ada. Jadi pernyataan Yesus orang-orang miskin selalu ada bersama dengan kamu, itu biasanya digunakan untuk menghalangi orang, menghalangi gereja, untuk melihat ada piring kosong di sebelah kirinya. Ayat ini menjadi ayat untuk mengukuhkan posisi orang yang nyaman dan mapan sehingga tidak perlu berbagi lagi. Atau ayat ini kadang dibaca secara fatalistik, semacam kepasrahan kepada kenyataan, kepada realitas, bahwa kalau Yesus saja mengatakan bahwa orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, ya sudah. Itulah realitas kita. Orang miskin akan selalu ada. Dari zaman dulu sampai hari ini, sampai ke depannya. Akan selalu ada orang yang kekurangan. Mbok ya terima saja. Itu kan realitasnya. Itu kan kenyataannya. Pasrah saja. Toh selalu ada orang miskin.
Untuk apa kita berbuat sesuatu? Itu seperti kita memberikan segelas air ke tengah samudra. Samudra raya itu adalah problem kemiskinan. Dan yang kita lakukan adalah hanya menuangkan segelas air. Tidak menyelesaikan solusi sama sekali. Maka gereja tidak melirik ke piring kosong di sebelah itu. Sama seperti anak yang orang tuanya gagal mendidiknya. Sehingga cookies 2 tidak dibagi ke ibunya. Dimakan sendirian. Ayat ini juga kerap dipakai untuk memaklumi pernyataan Yesus sebagai suatu pemakluman. Kalau gereja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap realitas yang terjadi pada hari ini, maka perlu dimaklumi. Karena inilah realitas kita. Welcome to the jungle. Welcome to the world. Dan selesai sampai di sana. Atau ayat ini dipakai juga untuk menenangkan orang-orang yang punya dan tidak lagi berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Sehingga di gereja bisa terjadi kesenjangan juga yang sedemikian rupa. Dan kesenjangan itu kemudian dibiarkan begitu saja. Menenangkan orang-orang tertentu yang secara status lebih tinggi dan juga tetap menggelisahkan orang yang tidak punya apa-apa. Di sini gereja bisa menjadi agen yang juga melanggengkan kesenjangan dengan menenangkan yang berkuasa dan yang di bawah tetap gelisah. Tapi apakah kesimpulan dari kalimat Yesus ini kita benarkan untuk dibaca secara demikian? Saya rasa kalimat Yesus ini tidak boleh dibaca secara fatalistik, tidak boleh dibaca sebagai pemakluman atas realitas dan kesenjangan, tidak boleh dibaca hanya untuk menenangkan orang-orang tertentu, sementara orang-orang lain tetap dibiarkan piringnya kosong. Tidak boleh dibaca secara demikian. Mengapa? Karena seluruh teks di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak menyokong pembacaan yang demikian. Kalau kita sulit memahami pernyataan Yesus, orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, maka kita perlu membacanya secara keseluruhan. Dalam panorama teks-teks kitab suci, sebetulnya maksud Yesus mengarah kemana? Apakah fatalisme? Apakah permisif pemakluman? Ataukah obat bius, candu yang menenangkan? Seperti Karl Marx mengatakan. Saya rasa 3 pembacaan ini adalah 3 pembacaan yang tidak alkitabiah. Tidak disokong oleh teks-teks di dalam kitab suci. Kalau kita amati yang pertama, dalam konteks yang paling terdekat, Yesus bukan hendak mengatakan bahwa terima saja realitas yang ada pada hari ini. Bukan di sana. Pertama dan terutama pernyataan Yesus adalah untuk merespons Yudas Iskariot. Yang kita tahu adalah seorang koruptor, seorang maling, seorang pencuri di tengah persekutuan 12 murid Yesus itu. Yang pertama itu adalah untuk merespons Yudas Iskariot. Bukan untuk memaklumi realitas yang terjadi. Jadi pernyataan Yesus pertama-tama ditujukan untuk menyanggah Yudas Iskariot. Untuk menyanggah motivasinya. Kalau uang 300 dinar itu masuk, dikelola oleh Yudas Iskariot sebagai seorang bendahara, maka Yudas Iskariot bisa mencuri 300 dinar itu, lalu uangnya sedikit bisa dibagikan ke orang-orang miskin. Itu maksud dari Yudas Iskariot sebetulnya. Bukan dia mau membela orang-orang miskin, bukan.
Bukan dia mau mengatasi problem utama di dunia ini dan di Indonesia ini sebagai problem kemiskinan. Atau pada abad ke-1 di masa itu. Bukan di sana. Yudas tidak punya concern sama sekali untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan. Tidak. Yudas Iskariot punya concern bagaimana uang itu bisa dia tilep. Bagaimana duit itu bisa dia curi. Barangkali itulah suasana yang bisa kita renungkan pada hari ini juga. Ketika orang berbondong-bondong mau menjadi penjabat, kita tahu itu adalah Yudas Iskariot. Ketika orang-orang mulai berbicara di publik atas nama rakyat, atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan orang banyak, atas nama kepentingan orang miskin, atas nama kepentingan kaum marginal. Kita tahu di balik itu selalu terselubung motivasi yang lain. Dan itu yang akrab dengan kita. Bahkan dekat dan kita kenal orang-orang yang demikian. Ketika teriak-teriak soal penindasan, ketika teriak-teriak soal minoritas seksual, ketika teriak-teriak soal kaum tertentu yang mengalami kekerasan politik, orang-orang yang teriak-teriak itu juga adalah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Cuman mau cari uang dan cuman mau cari nama baik, reputasi, dan popularitas. Kita kenal persis orang-orang yang demikian. Tapi teks Injil pada hari ini mau menyangga dan mengkritik orang dengan motivasi-motivasi yang demikian. Dengan membela Maria yang memboroskan masa depannya hanya untuk mengurapi kaki Yesus. Dan Yesus membela perempuan itu di depan orang-orang yang demikian. Jadi yang bisa kita baca adalah yang pertama, bahwa Yesus bukan menerima realitas kemiskinan itu begitu saja, lalu kita tidak perlu berbuat apa-apa. Justru itu bertentangan dengan maksud Yesus. Yang pertama adalah Yesus mau mengkritik murid bernama Yudas Iskariot itu yang keberatan dengan tindakan pengurapan seorang perempuan bernama Maria itu. Yesus mau membela bahwa ini adalah contoh yang baik dari seorang murid Tuhan yang ditunjukkan oleh si perempuan ini dengan mendedikasikan seluruh hidupnya melalui ungkapan buli-buli narwastu itu yang dipecahkan. Artinya dia memberikan, mengorbankan masa depan hidupnya kepada atau di hadapan Yesus Kristus. Itu adalah seorang murid. Dia bukan orang yang memanfaatkan isu. Dia bukan orang yang memanfaatkan isu atas nama pelayanan, atas nama rakyat, atas nama kaum marginal, atas nama orang miskin. Tidak. Tapi seorang murid adalah orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Sang Tuhan, Sang Guru yang kakinya diurapi. Dan Yesus menyokong tindakan Maria ini. Bukan menganulirnya, bukan mencegah. Lalu yang kedua, pernyataan Yesus ini justru mau mengkritik logika-logika yang beroperasi di balik pengatasnamaan orang-orang miskin. Logika-logika yang beroperasi di balik pengatasnamaan kaum-kaum marginal. Logika itu adalah logika yang disebut charity. Berapa banyak gereja ketika melihat piring sebelahnya kosong, yang dilakukan apa? Bantuan sosial. Setahun sekali. Dengan setahun sekali, berharap bisa melihat orang di sebelahnya, piringnya tidak kosong lagi. Apakah itu masuk akal? Tidak.
Tapi apakah itu bisa menenangkan rasa bersalah di dalam batin yang berkecamuk? Iya. Bansos adalah logika charity untuk menenangkan rasa bersalah yang menggocoh gereja. Itulah bansos. Termasuk di dunia politik. Ketika bansos dibagikan, itu berarti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tata kelola anggaran yang tidak dikelola dengan baik ditutupi dengan bansos. Charity tidak beroperasi di dalam ketulusan. Charity selalu beroperasi untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Dan Yesus menentang logika charity yang beroperasi pada Yudas Iskariot, pada murid-muridnya. Oh, kalau ini dibagikan sebagian untuk orang miskin, selesai kan? Sebagian besar kita bisa tilep. Kita bisa gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Logika charity ini bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi logika charity ini justru melanggengkan kemiskinan dan membuat orang yang berada di balik itu aman. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari pajak, bebas dari tuntutan nurani, bebas dari tanggung jawab. Itulah charity. Logika charity juga beroperasi di tengah penguasa Romawi di abad ke-1 pada waktu itu. Hari ini kita kenal dengan istilah filantropi, bukan? Orang yang disebut-sebut mulia karena membantu membagi-bagikan kepada orang-orang yang dianggap lebih minggir, lebih di pinggir. Tapi penguasa Roma melakukan semacam filantropi yang serupa. Karena dengan Pax Romana, damai, jayalah Roma. Segala harta kekayaan tersentralkan di Roma, dan selebihnya dikucurkan dengan tetesan-tetesan kepada masyarakat Palestina. Sementara mereka dikenakan pajak setinggi-tingginya, bahkan kepada seorang nelayan seperti Simon Petrus. Logika penguasa Romawi adalah logika charity. Dan Yesus dengan pernyataan ini mau mengatakan persetan dengan logika charity. Simpan itu bagi kamu sendiri. Simpan itu bagi kamu sendiri. Hai, Yudas Iskariot. Yesus mau mengatakan secara demikian. Karena solusi charity melanggengkan kemiskinan dan tidak menantang sistem yang membuat orang itu miskin. Charity tidak menantang sistem yang membuat orang itu miskin, tapi menyembunyikan sistem yang membuat orang itu miskin. Itu adalah charity. Dan Yesus tidak peduli dengan charity. Dia peduli bagaimana sistem yang memiskinkan orang itulah yang mesti dilawan. Itulah sebabnya kita selalu memperingatinya sebagai Dia yang tergantung di kayu salib. Ketika Maria mengurapi kakinya, itu adalah simbolisasi bahwa Dia sesungguhnya adalah Raja. Raja yang tergantung karena membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang marginal, orang-orang yang miskin. Dia memberikan nyawanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia memecah botol pualam itu, memberikan masa depannya. Itulah yang disebut dengan dedikasi. Dia tidak menjual isu kemiskinan. Dia tidak menjual isu marginalitas. Tapi dia memberikan dirinya dan melawan logika charity itu. Selanjutnya, kita menyimak bahwa pernyataan Yesus tentang orang-orang miskin selalu ada
bersama kamu. Ini punya dasar di dalam Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan 15 adalah dasar yang menjadi pernyataan Yesus. Apa maksudnya Yesus mengatakan orang-orang miskin selalu ada bersama dengan kamu? Ulangan 15 ayat 1 sampai 11 atau ayat 1 sampai seterusnya itu mengatur tentang tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun penghapusan utang. Ketika orang yang berutang dan tidak mampu bayar karena saking miskinnya dia, bukan karena saking borosnya dia, maka hutangnya dihapuskan pada tahun Yobel. Lalu berikutnya teks-teks ini selalu memberikan semacam panduan atau regulasi bagaimana hidup bermasyarakat, termasuk penghapusan utang, termasuk pembebasan budak. Pada tahun ke-7, budak harus punya hak untuk menjadi orang bebas. Ada pengaturan tentang pengistirahatan bahkan ternak, hewan, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Yesus mau mengatakan orang-orang miskin selalu ada bersama dengan kamu. Itu basisnya adalah Ulangan pasal 15. Mengapa Tuhan mengatakan orang-orang miskin selalu ada pada kamu? Itu di sini ayat yang ke-4. Namun, tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya apa? Yesus mau mengatakan ketika orang-orang miskin ada bersama dengan kamu, Yesus juga mau mengatakan seperti Ulangan 15 ini, bahwa engkau sesungguhnya tidak taat melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya ada piring kosong di sebelahmu, karena engkau tidak taat. Firman Tuhan ini mengatakan ketika engkau taat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Mengapa orang-orang miskin selalu ada padamu? Karena failed parenting itu. Karena anak yang punya 2 cookies itu memakannya sendirian, sementara ibunya piringnya kosong. Itu adalah pengasuhan yang gagal. Anak itu gagal melakukan perintah atau didikan, atau orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Dan ayat ini juga melanjutkan, jika ada di antaramu orang miskin, salah seorang saudaramu di salah satu kotamu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menutup tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Sebaliknya engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya, memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapapun yang diperlukan. Artinya cara kita membaca Yohanes pasal yang ke-12 sebagai semacam candu atau obat bius yang menenangkan rasa bersalah kita, dibantahkan dari basis teks yang dipakai oleh Yesus sendiri. Bahwa Allah tidak berkenan dengan orang yang menegarkan hatinya dan menutup tangannya. Tidak ada obat bius di sana. Tidak ada candu di sana. Allah melawan orang yang demikian. Dan teks yang kita baca tidak bisa digunakan untuk menyokong penebus rasa bersalah kita begitu saja. Lalu yang terakhir, sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Sama seperti pernyataan Yesus, itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Artinya apa? Pernyataan Yesus, orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, bukan untuk menenangkan murid-murid,
bukan untuk menenangkan gereja pada hari ini, tetapi untuk memanggil gereja, siapapun kita, sekecil apapun atau sebesar apapun persekutuan kita, untuk memanggil kita berhenti dari meniadakan gocohan-gocohan rasa bersalah itu untuk mengambil tanggung jawab. Gereja ada memang bukan semata-mata untuk mengentaskan kemiskinan. Itu dinas sosial. Tapi menyerahkan semata-mata ke dinas sosial semata-mata, itu berarti gereja luput melihat visi kerajaan Allah. Bahwa kedatangan Yesus ke tengah dunia, kedatangan Yesus bagi kita semua, bagi dunia ini, salah satunya adalah untuk membebaskan orang dari ketertindasan dan kemiskinannya. Dan bahkan Yesus datang ke dalam dunia sebagai orang miskin itu sendiri. Ada satu pernyataan dari seorang teolog. Dia mengatakan, mengapa kita merayakan dan menyembah si orang miskin yang homeless di hari Minggu itu, tapi di hari Senin dan hari-hari lainnya kita mengabaikan orang miskin di sekitar kita? Tidakkah itu berkontradiksi dengan iman Kristiani kita? Maka kalimat kesimpulan Yesus, orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, bukanlah semacam kalimat untuk menenangkan dan memaklumi gereja. Bukan. Tapi untuk mengganggu dan menantang gereja pada hari ini untuk bersama-sama terlibat di dalam visi kerajaan Allah. Untuk menegakkan keadilan, mengambil tanggung jawab, berjejaring, melampaui logika donasi dan charity. Bukan peran satu orang, lalu dia mendapatkan reputasi dan nama baik. Bukan di sana. Tapi gereja menjadi jejaring tanggung jawab bersama, anonim, tidak perlu tahu. Tangan kiri, tangan kanan beri, tangan kiri tidak perlu tahu. Yang ada adalah jaringan-jaringan tanggung jawab, jaringan-jaringan kasih, jaringan-jaringan keadilan, yang di dalamnya orang-orangnya seperti Maria mendedikasikan dirinya. Dari sanalah kita bisa mengharapkan kerajaan Allah itu turun sekonkret-konkretnya. Jadi gereja pada hari ini oleh Yesus Kristus dipanggil dan ditantang untuk terlibat di sana. Bergabunglah Anda-Anda yang gelisah dan tidak bisa menahan diri Anda dalam kegelisahan Anda. Bergabunglah di dalam persekutuan. Gereja adalah benteng terakhir yang tidak boleh melanggengkan kesenjangan, melainkan mengambil tanggung jawab jejaring menjadi satu sistem organisme baru yang menandingi sistem-sistem yang korup. Kiranya Tuhan memelihara gereja, bukan di dalamnya menjadi korup, tetapi mengatasi kekorupan dunia ini dengan sistem-sistem kerajaan Allah. Bergabunglah, terlibatlah, berjejaringlah. Di sana akan kita melihat bahwa piring-piring di sebelah itu tidak kosong. Amin.